wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah teman-teman, saya sekarang berada di Museum Satria Mandala. Nah lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto, nomor 14, RT 6, RW 1, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Teman-teman yang mau ke Museum Satria Mandala bisa naik Transjakarta nomor 9 rute Pinang Ranti Pluit, 9A rute Cilitan Grogol, 9C rute Pinang Ranti Bundaran Senayan, dan turun di halte Denpasar arah barat. Nah, dari halte, teman-teman bisa lanjut jalan kaki dengan jarak 300 meter atau 4 menit. Untuk teman-teman yang naik KRL, bisa turun di stasiun Sudirman dan dilanjutkan naik Gojek, lalu bisa langsung turun di depan museum. Nah teman-teman, harga tiket museum ini cuma dari 5.000 aja loh. Nah untuk pembayarannya cuma hanya bisa cash ya teman-teman. Jam operasionalnya dari hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Liburnya hanya di hari libur nasional aja teman-teman. Museum Satria Mandala berada di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di bawah Markas Besar TNI. Gedung museum ini sebelumnya dikenal sebagai Wisma Yaso, yaitu tempat kediaman salah satu istri Presiden Soekarno yang bernama Ratna Sari Dewi Soekarno. Dan tempat ini juga menjadi tempat disemayamkannya Bung Karno sebelum dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Rencana pembangunan museum ini dimulai pada 1968 di bawah tanggung jawab Brigjen TNI Nugroho Noto Susanto. Wisma Yaso direnovasi menjadi museum pada tanggal 15 November 1971 dan diresmikan menjadi Museum Satria Mandala oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972 bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Tempat ini memang sangat berharga ya teman-teman, karena museum ini berfokus pada perjuangan TNI dan peranannya dalam mempertahankan Indonesia. Terbentuknya TNI ini melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin sekali merebut kekuasaan Indonesia melalui kekerasan senjata. Awalnya TNI ini adalah sebuah organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Lalu kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Lalu pada tanggal 23 Januari 1946 TNI ini berubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Pada masa memperjuangkan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar kemerdekaan sendiri. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI ini secara resmi. Tahun 1962, Polri dan TNI bergabung menjadi ABRI. Lalu setelah konferensi meja bundaran terjadi, yang dimana itu ada perubahan situasi politik dan itu berpengaruh pada ABRI. Lalu karena perubahan situasi politik itu terjadi, jadinya pada tanggal 1 April 1999 ABRI dan TNI itu secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri, sehingga panggilan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. Melihat koleksi yang ada di sini menjadi daya tarik dari Museum Satria Mandala. Nah, total itu ada 74 koleksi yang menggambarkan adegan perjuangan TNI dan masyarakat dalam menghadapi konflik dan operasi militer. Selanjutnya, di bilangan kedua ini ada sejarah tentang mempertahankan kemerdekaan dan juga ada tanda pangkat dari TNI. Dan di bilangan ketiga itu ada sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia.
seperti di sini ada peristiwa misi-misi Garuda. Lalu di sini ada pengangkatan 7 pahlawan revolusi di Sumber Lubang Buaya. Di diorama ini menggambarkan peristiwa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Seperti di sini, Ini ada peristiwa pesawat Dakota yang ditembak jatuh oleh Belanda. lalu di sini ada penerobosan blokade Belanda di Selat Malaka. Lalu di sini ada polisi. Peristiwa polisi bertugas menjaga daerah status quo. Di sini juga ada koleksi pakaian dinas yang seperti ini. Ini adalah koleksi pakaian dinas dari lapangan. Di sini juga ada koleksi Pakaian dinas harian. Nah, di sini juga ada koleksi pakaian dinas upacara. Dan di ruang bawah ada ruang persenjataan TNI. Teman-teman, di Museum Satria Mandala ini juga ada perpustakaannya loh. Nah, seperti di sini ada buku-bukunya Soekarno. Lalu di sini ada buku-bukunya Soeharto. Lalu di sini ada karya-karya terbitan dari Pusjarah TNI. Lalu di sini ada buku-bukunya Himawan Sutanto. Lalu di sini ada buku-bukunya Ahana Setion. Nah, di sini ada peristiwa pernyataan Amir Fattah di Pangasari. Ini pada tanggal 27 April 1949 di Brebes, Jateng, Jawa Tengah. Lalu di sini ada peristiwa peradilan SM Kartosumirto pada 16 Agustus 1982 di Jakarta. Lalu di sini ada Operasi Pagar Betis Juni 1962 di Garut. Lalu di sini ada peristiwa Cibegul pada tanggal 23 November 1959 di Sumedang, Jawa Barat. Selain diorama, di Museum Satria Mandala ini terdapat koleksi tank seperti tank Alpha 16 yang berasal dari negara Rusia, dan ini adalah kendaraan amfibi yang dirancang untuk beroperasi di darat ataupun di air. Ini juga mulai beroperasi dari tahun 1960-an, dan ini untuk bertujuan untuk operasi pelipara dalam merebut Irian Barat. Di Bioramak 3 dan 4 ini yang terpisah gedungnya dengan Bioramak 1 dan 2. Di sini juga terdapat amenitas seperti toilet,